Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku, kali ini episode ke-8 bareng gua Rane Hafid dan juga nanti ada Steven Sitongan di Ambon dan Hertoto Eko di Singapura. Episode kali ini berbeda dengan biasanya karena kita mau ngomongin soal Pilpres, cuy. Bingung kan lo? Udahlah, dengerin aja. Jangan lupa nanti di akhir kita akan ajak kalian untuk juga ngirim review buku kalian lewat Anchor dan juga WhatsApp dan juga email. Caranya gimana nanti di akhir akan dijelasin. Sekarang kita mulai aja Kepo Buku episode ke-8 kali ini. Kita langsung mulai aja Kepo Buku edisi hari ini yang kita persembahkan dalam rangka Pilpres. Apa coba hubungannya Kepo Buku sama Pilpres? Dan gue ketawa jadinya. Ntar kita jelasin deh. Tapi ya selamat malam dulu Singapura, apa kabar? Toto. Baik, apa kabar semuanya? Udah 2 minggu kita berpisah, 2 minggu pula umur kita bertambah. Lu kayak si itu lu, kayak pembawa acara berpacu dalam melodi. Ya baik-baik aja di sini, masih tetap setia membaca buku. Sedap. Ya, Ntar gue pengen tahu lagi dah. Gue pokoknya kalau ke tempatnya Toto gue pengen bongkar tuh buku-bukunya, kayaknya banyak tuh koleksinya. Terus kita ke Ambon lah pastinya lah. Steven, apa kabar Steven? Ya. Baik, aman, Bang Rane, Mas Toto. Lu nggak ngerasain gempa kan di sana kan ya? Enggak. Oke. Nah, Totonya hilang. Toh. Apaan? Masih gue ngomong? Ada. Enggak, kirain suara lu hilang soalnya. Ya udah. Kita hari ini kayak bakal ada hubungannya dengan Pilpres. Disengaja-sengajain sih enggak juga sih. Tapi setelah kita diskusi di WhatsApp group, kita punya WhatsApp group bertiga selain buat ngerumpiin Steven gitu ya. Udah punya pacar apa belum? Kita juga ngobrolin mau bahas apa lagi di Kepo Buku. Terus tiba-tiba ini kan lagi momen pemilihan, bukan pemilihan ya. Menuju Pilpres. Menuju Pilpres, tapi kan baru pengumuman cawapres kemarin ya. Jadi ya selamat buat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Bang Sandiaga Uno. Terus Sandiaga. Lu nggak boleh gitu loh. Mau dipotong begitu kan jadi lucu jadinya. Gue denger jadi Sandi agak ulu kan kenapa cuma agak gitu. Tapi kemudian kita lagi mikir kalau kita mau ambil momen ini kita kaitin dengan Kepo Buku apa ya? Tiba-tiba kepikiran waktu itu diskusi di WhatsApp group adalah presiden tuh baca buku nggak ya? Kalau di Amerika misalnya kan Obama itu setiap tahun ngeluarin tuh daftar buku bacaan favoritnya apa gitu. Kebanyakan novel gitu ya. Dan presiden-presiden lain juga ada. Akhirnya gue coba cari dong. Akhirnya gue share sama Steven sama Toto. Oh, ternyata presiden Indonesia ada yang baca buku gitu. Nah, dari situ kita kemudian kepikiran kita mau berandai-andai kayak minggu lalu. Kalau minggu lalu kita berandai-andai punya toko buku, minggu ini kita mau berandai-andai kalau bisa berhadapan dengan dua pasangan capres itu, kita mau rekomendasi buku apa buat mereka. Betul sekali. Tapi rekomendasinya juga nggak terlalu serius ya. Pokoknya rekomendasi yang menurut kita pas gitu buat Presiden Indonesia. Ya namanya rekomendasi kan bebas-bebas aja. Misalnya iya, kalau misalnya gue yang nyapres, gue yakin Toto misalnya akan merekomendasikan buku-buku diet misalnya kan. Hah? Gue duluin aja deh. Aduh. Iya. Kalau misalnya Steven yang nyapres, gue bakal ngasih rekomendasi misalnya apa sih, Men from Venus. Kebalik ya, Men from Mars and Women from Venus kayak gitu-gitu ya. Atau kebalik. Nah, kayak gitu-gitu kalau untuk Steven. Adik-adik coba tolong dibuka materinya. Anjrit, adik-adik. Anjrit lagi tuh kena edit lagi gak tak? Kemarin banyak yang lolos edit ya, ngomong nggak ditit. Gue mau mulai dari Toto gue penasaran. Tok, lu kalau buat Pak Jokowi sama Pak Prabowo, lu mau rekomendasi buku apa? Buat gue rekomendasi. Gue mikir-mikir sebenarnya untuk merekomendasikan ini. Kemarin kan gue mikir bukunya yang agak-agak bertema leadership gitu ya. Tapi
mereka kayaknya statusnya atau tingkatannya udah lebih dari itu ya. Gua akan merekomendasikan buku, pokoknya judulnya itu sebenarnya menjanjikan presiden ini punya hobi seperti kita. Apa tuh? Yaitu bukunya Kiat Sukses Menjadi Podcaster Beken, Bikin Podcasting Keren dan Pendengar Ngefans. Weh, keren gak tuh bukunya tuh? Serius lu ada buku itu? Ditulis Iya. sama siapa? Ditulis oleh Rane Hafidz, diterbitkan oleh Suarane Digital Publishing 20XX. Karena memang belum diterbitkan gitu. Kayaknya ada yang lagi nyindir gue. Ini buku gue gak dikeluarin. Gue sering cerita ke Toto kalau gue lagi bikin buku tentang podcasting. Kayaknya lagi disindir gue. Enggak, serius. Jadi itu kalau buku itu terbit, gue akan rekomendasikan ke mereka. Kan boleh kan punya presiden yang suka Kenapa? podcast. Kenapa? Karena menurut gue, gini, kalau di Singapura itu kadang-kadang PMD itu ada session yang tanya jawab gitu kan ya. Gue kangen sebenarnya dengan presiden yang bikin tanya jawab di radio gitu, atau kalau perlu bikin sendiri lah gitu, podcasting gitu kan. Zaman sekarang ada Twitter, ya jawab Twitter, jawab Instagram lewat podcast gitu kan. Bikin open channel, asik banget kan kalau podcasting. Nah itu kalau podcasting, tapi sebenarnya gue ada serius nih. Gue ngerekomendasikan buku mereka itu justru bukunya Ayu Utami Yang judulnya? Menulis dan Berpikir Kreatif. Oke. Gue suka buku itu. Ya, itu udah ada 2 jilid sekarang ya. Jilid Iya, pertama, benar. kedua ya. Dan gue punya dua-duanya. Kenapa menurut gue? Gue melihat bahwa pemimpin itu pada dasarnya pengen mencurahkan idenya. Tadi lewat podcasting ya. Yang kedua lewat tulisan. Tapi kebanyakan mereka jarang itu menulis sendiri gitu. Karena kalau menurut gue menulis, kalau mereka bisa kayak gini, mereka bisa nulis novel gitu, mereka bisa nulis cerita fiksi, tapi juga bisa menulis buku lain-lainnya gitu kan. Jadi menurut gue kebanyakan pemimpin itu kan pejabat publik lah ya, banyak kan bikin memoir gitu ya, bikin biografi, tapi dibikinin gitu kan. Nah kenapa mereka nggak nulis sendiri sih gitu ide-idenya? Karena menurut gue bahasa yang mereka tulis sendiri itu punya kedekatan sendiri gitu, punya warna sendiri, dan gue pengen lihat gitu. Karena bener men, gue memang tertarik baca biografi orang ya. Tapi lo tahu kan sekarang banyak penulis biografi yang bagus ya juga itu aja, dan kadang-kadang nadanya tuh akhirnya jadi sama gitu. Jadi gue nggak bisa lihat kata-kata pilihan mereka sendiri itu apa gitu. Jadi menurut gue perlulah mereka nulis gitu. Kan asik juga gitu kalau lihat tulisannya Prabowo langsung yang banyak berupa buku gitu ya. Gue tahu mereka nulis banyak juga, Jokowi juga seperti itu gitu. Jadi gitu, karena yang presiden lain mungkin udah memproduksi karya-karya seni yang lain gitu. Nah presiden juga nulis gitu. Tapi kenapa harus Ayu Utami? Karena buku tentang menulis itu kan banyak yang lainnya. Karena bukunya pertama, Ayu Utami itu bukunya ringan dalam artian ada latihannya juga gitu ya. Jadi sangat praktis dan cara menyampaikannya juga boleh. Jadi enak untuk diikutin juga gitu. Oke. Iya, praktikal ya. Nah, dan kedepannya mungkin perlu nih bikin buku-buku kayak gini nih kalau menurut gue, untuk merangsang menulis lagi dari yang sosok pengarang. Jadi mungkin ya siapa kayak Andrea Hirata gitu bikin buku seperti ini, gimana dia mengarang gitu, gimana ngambil topik gitu kan. Karena menurut gua perlu banyak yang kayak gini gitu. Gimana bikin plot, gimana bikin ya gitu. Nice. Oke, itu rekomendasinya Toto. Yo. Steven, Iya. kalau lu harus merekomendasikan buku buat 2 calon presiden kita, Prabowo Subianto dan Insinyur Joko Widodo, lo mau rekomen apa? Ada yang pertama itu United Colors of Indonesia. Ini buku kartunis yang terkenal, Bang Mice. Di buku ini nih kita bisa lihatlah berbagai jenis orang-orang yang mewarnai Indonesia. Ada misalnya biduan dangdut koplo, bocah gamer, jamet, Jawa metal, India Pasar Baru, ibu-ibu kampung, Harley man. Sengaja nih nggak dicukur biar kelihatan maco gitu. ini apa yang digambar sama Bang Mice nih.
itu kan buku komik ya. Kenapa Iya. lu justru itu yang mau lu rekomendasikan? Kenapa bukunya si Mice yang lu mau rekomendasikan ke Prabowo sama Jokowi? Maaf, Pak Prabowo dan Pak Mm, Jokowi. ya ini karena kayak orang seperti pengamen nyebelin, pengamen nyenengin, pengemis di tengah jalan ini adalah ini orang-orang Indonesia yang harus kedua bapak ini kenal gitu, lebih 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 tahu, lebih lebih bisa berempati lah, bisa lebih kenal gitu. Kayak misalnya saat di sini digambarin satpam komplek, sapaan yang begitu begitu aja, mari Pak, Bu, gitu. Hmm. Dikasih keterangan lagi, selalu standby di pintu gerbang klaster. Ada kalanya muterin komplek dengan sepeda motor untuk pengecekan situasi. Jadi ya istilahnya bisa ini, bisa lebih mengenal warga-warganya gitu. Ada taksi gelap, ada tamu tak diundang tuh. Misalnya di keterangannya ditulis gini, sepasang mata yang selalu jelalatan mencari-cari ada janur kuning yang terpasang di pinggir jalan. Jadi di di sakunya yang di kemeja batiknya tuh dikasih gambar amplop gitu, ditulis cuma bermodalkan amplop kosong, pura-puranya sebagai angpau bisa makan enak. Nah, ini juga ya sebagai gambaran orang-orang kita tuh berwarna-warni gitu Indonesia, bukan cuma Hmm. bukan cuma kaum elitis yang rapat, yang bikin kebijakan di DPRD, di DPR gitu misalnya. Tapi tapi masuk akal juga sih, karena mereka dua-duanya kan sibuk. Iya, Jadi mungkin bisa sekaligus jadi hiburan juga ya membaca buku benar-benar yang komik gitu ya, yang lucu, mudah-mudahan ketawa juga gitu kan. benar. Dan juga bisa inilah, bisa lebih lebih apa ya yang tadi aku bilang tuh lebih berempati ke rakyatnya gitu, rakyat cilik. Asik. Nah, dan Asik. kayaknya keren juga nih. Hmm, lo- Yoi. lumayan lah ya Is. bisa nambah-nambah waktu pas lagi ini ya, waktu ini kampanye nanti. Biar biar nggak tegang-tegang Biar amat. nggak Iya. tengah-tengah amat gitu. Gitu. Hmm, Kampanye nggak usah tegang lah, nyantai-nyantai aja. iya, santai-santai. Oke. Tadi lu Ah, baru bilang satu tuh, jadi berarti ada iya, buku kedua nih. buku keduanya nih buat eh, kubu kubu koalisinya Pak Prabowo boleh ya? Boleh, bebas-bebas aja. Oh jadi gitu, lu Prabowo. Loh, Kita tuh sekarang gampang banget ya dikotak-kotakin dalam kubu ya. iya, Ngomong ini dikit, oh lu Iya. orang Prabowo gitu ya. Hmm. Ngebelain sebentar langsung dibilangin, oh lu kubu si A, lu kubu si B. Nggak. Gue tarik omongan gue tadi, gue bercanda ya Steven. Ya, ntar pada banyak yang percaya lagi kalau lu orang Hmm. Prabowo. Padahal lu orang Jokowi kan. Lanjut tadi. Sorry. Buku kedua, silakan. ya buku keduanya nih untuk koalisi Prabowo Subianto, untuk Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa baca Tempat Terbaik di Dunia, karangan Roane van Vos, terbitan dari margin kiri. Wah, gile. Tempat Ulang. Tempat terbaik. Gue jadi nyari. tempat terbaik di dunia, pengalaman seorang antropolog tinggal di kawasan Kumuh, Jakarta. Diterjemahkan dari bahasa Belanda. Langsung Oh, nih, jadi penulisnya seorang Belanda ya. iya, seorang mbak-mbak antropolog. Tar dulu. Sebelum lu ceritain atau sebelum kita nanya kenapa lu mau rekomendasi buku itu, Hmm, Roan van Voorst, orang Belanda, mbak-mbak ya. bener ya, mukanya mbak-mbak sih. Eh, Hmm. Iya, Mbak nih. kenapa lu cuma rekomendasi itu ke Prabowo? Ya, karena Ke kubunya Prabowo maksud gue. karena ini sebagai salah satu alat untuk bisa kenal dengan masyarakat-masyarakat grassroots yang notabene paling mudah untuk di approach gitu. Jadi lewat buku ini bisa menghadirkan, oh ini loh simulasi kehidupan di kalangan-kalangan grassroots Indonesia gitu. Nah ini mungkin skopnya mungkin masih di Jakarta ya, jadi bisa bisa kurang lebih bisa ketahuan lah di daerah-daerah yang lain itu
kesusahan-kesusahan, tantangan-tantangan untuk kehidupan masyarakat grassroots tuh kayak gimana gitu. Ini bukunya ditulis dengan asik kok, jadi nggak terlalu tebel juga, diceritain dengan gaya yang jenaka juga gitu. Misalnya kayak keseharian aja gitu, tinggal di daerah bantaran kali itu gimana sih rasanya gitu. Oke. Tapi pertanyaan gue masih kayak tadi. Emang Iya. Pak Jokowi nggak perlu baca buku ini? Kalau Pak Jokowi sih kayaknya udah ini ya, udah ahlinya gitu ya. Jangan lupa Bang Sandi juga udah ahli Jakarta. Nah, makanya Iya. istilahnya aku ngasih rekomendasinya biar lebih lagi gitu, lebih lagi, Mantap, lebih mantap. mantap. Mm-mm. Oke. Jadi itu 2 buku itu. Yang pertama tadi komiknya Mice ya. Iya, Mice. Yang kedua, tempat terbaik di dunia, pengalaman seorang antropolog tinggal di kawasan Kumuh, Jakarta. Tulisan seorang antropolog Belanda, Roan van Voorst. Mudah-mudahan benar tuh gue cara bacanya. Mm-mm. Menarik nih kayaknya bukunya nih. Iya, gue juga pengen baca jadinya. Jangankan Prabowo, gue juga jadi pengen baca ini. Oke. Hmm. Udah? Ada rekomendasi buku lain? Iya, kayaknya itu aja dulu. Oke. Kalau gue, ini mungkin gue bisa dimarahin sama kubunya Prabowo ya, tapi jujur gue bilang 2 buku ini yang pengen banget gue rekomendasikan, bukan hanya Prabowo tapi juga Jokowi. Yang pertama itu buku Laut Bercerita Leila Chudori. Buku ini kan kita tahu bercerita tentang kisah fiksi yang didasarkan dari kisah nyata tentang penculikan para mahasiswa di tahun 98 gitu. Orang mungkin akan langsung bilang, "Wow, lu nyindir Prabowo lo." Tapi enggak juga gitu loh, bahwa di negara kita ini banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dan seorang negarawan, gue pikir harus mau berbesar hati untuk melihat berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang, sekalipun itu tidak mengenakkan buat dia. Nah, karena itulah kemudian gue menyarankan 1 bukunya Leila Chudori, novel berjudul Laut Bercerita, karena selain juga ini didasarkan pada kisah nyata yang gue curiga ini benar-benar memang kisah nyata gitu ya. Tapi juga dia menghibur karena ada ceritanya. Jadi mudah-mudahan di sela-sela kesibukan gitu kan, Pak Prabowo bisa duduk dulu sambil baca novel ini, Laut Bercerita. Pak Jokowi juga bisa gitu ya membaca buku ini dan tahu, oh dulu begini ya, karena dulu waktu masih masalah begini dia masih jadi tukang kayu misalnya, kita kan nggak tahu gitu. Itu buku saran gue yang pertama, apa yang akan gue rekomendasikan buat Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Buku yang kedua, lagi-lagi kalau ini gue rekomendasikan mungkin gue akan disindir oleh fansnya Jokowi, tapi gue pengen banget Pak Jokowi dan Pak Prabowo pastinya baca buku yang berjudul Keberanian Bernama Munir, mengenal sisi-sisi personal Munir. Buku ini ditulis oleh Meki Syoramanis Panggabean gitu. Menariknya pengantarnya oleh Abdurrahman Wahid gitu. Dan ini ya menceritakan tentang sosok Munir itu siapa, kemudian bahkan di situ ada wawancara eksklusif dengan Munir. Ini udah buku lama sebetulnya, tapi kenapa gue merekomendasikan buku ini? Kita semua tahu kasus Munir sampai sekarang belum selesai. Jadi siapapun yang jadi presiden nanti, bukan hanya Pak Jokowi ya, karena kita kan sering bilang bahwa Pak Jokowi belum berbuat apa-apa nih untuk kasus Munir. Tapi kalau keduanya jadi presiden, salah satunya maksud gue, nggak mungkin dua-duanya, ya yang tuntaskan masalah ini gitu loh. Jangan hanya bawa misalnya kasus Novel Baswedan dibawa ke kampanye yang Pak Prabowo bilang, wow kalau sama saya 3 bulan selesai. Gitu. Jadi 2 buku ini yang gue pengen sarankan. Plus kalau boleh nambahin 1 Pak, Bapak sibuk gitu ya. Gue pengen banget Pak Prabowo sama Pak Jokowi membaca buku Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Oh,
Gue baru kali ini berani ngomong fuck gitu karena ini judul buku, bukan memaki. Self help dong Ran, tumben lo. Ya itu dia justru itu karena gue nggak suka self help. Tapi banyak yang rekomendasikan buku ini, katanya ini bagus untuk belajar katanya. Kita akan ada bahas buku sesi nanti tentang self help, tapi katanya buku ini bisa mengajarkan kita untuk lu nggak usah selalu harus peduli pada berbagai hal di dunia ini gitu katanya. Sekali-sekali masa bodoh lah dengan hal-hal tertentu gitu. Mungkin. Jadi gua akan temenin Pak Jokowi sama Pak Prabowo untuk baca buku ini. Terutama buat Pak Jokowi sama Pak Prabowo karena kedepannya nanti mereka harus belajar untuk masa bodoh pada hal-hal yang tidak pantas diprioritaskan selain kampanyenya gitu. Misalnya. Langsung, halo, selamat malam. Ini Suarane Podcast, Kepo Buku. Kami dari suara enggak. Itu zaman dulu itu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak ada itu. Langsung hilang aja. Itulah rekomendasi gue. Ada yang mau komentarin? Dan mudah-mudahan bapak-bapak presiden dan calon-calon presiden masih sempat membaca ya di sela-sela kesibukan kampanyenya. Betul. Atau setelah nanti jadi presiden beneran. Iya, sambil duduk-duduk di pelataran Istana Bogor, lihat Kijang lari-lari sambil nangkap cebong gitu kan, bisa baca buku juga. Apaan? Serius ini? Lu ketawa? Iya, gue juga ketawa. Kan gue membayangkan kalau gue yang jadi presiden, jadi gue ketawa. Oke. Itulah rekomendasi trio Kepo Buku untuk bapak-bapak presiden kita. Gue nggak tahu kita didengerin apa enggak sama bapak-bapak presiden atau calon-calon presiden, tapi ya itulah rekomendasi buku kita yang harus dibaca untuk menemani keseharian mereka gitu. Serius ya? Yoi, itu dia episode Kepo Buku ke-8 kali ini. Episode berikutnya kita akan kembali mengulas beberapa buku, termasuk salah satunya adalah buku horor karya seorang sastrawan Indonesia. Keren banget. Dan sosoknya pernah kita bahas di Suarane Podcast. Kalau lu belum denger, lu dengerin episode sebelumnya ini. Jadi terus dengerin Kepo Buku. Bahkan lebih dari sekedar dengerin, kita juga mau ngajak kalian untuk ikutan dong. Mana nih? Kirim review buku kalian dalam bentuk suara lewat voice note. Intinya sih simpel aja. Kita cuma mau tahu lo lagi baca buku apa dan kenapa. Udah itu aja. Filosofi dari Kepo Buku itu cuma itu. Selalu kepo dengan bacaan orang lain. Caranya gimana? Tinggal kirim pakai voice note, sebutin siapa kalian, nama kalian, kemudian juga kalian ada di mana dan buku apa yang lagi kalian baca dan kenapa. Itu aja. Kalau lo pakai Anchor, klik aja message dan mulai rekam review kalian di situ. Nanti akan nyampe ke gue. Terus cara kedua adalah lewat voice message di WhatsApp. Caranya gampang. Di browser di HP lo ketik aja alamat ini, bit.ly/kirim kepo buku. Jadi satu semuanya dan huruf kecil semua. Sekali lagi bit.ly/kirim kepo buku. Jadi satu dan semuanya huruf kecil. Dan nanti otomatis akan kebuka di WhatsApp lo. Tinggal rekam aja pakai voice note dan nanti akan kita sertakan di episode Kepo Buku berikutnya. Tenang, nomor kalian gak akan gue share kemana-mana, janji. Atau cara yang ketiga bisa juga kirim lewat email, kirim ke suarane@gmail.com. Subjeknya Kepo Buku, rekam suara kalian pakai voice note di HP dan attach di email, kirim ke suarane@gmail.com. Sekali lagi, sebutin nama kalian, tinggal di mana dan kalian lagi baca buku apa dan kenapa. Udah, itu aja, beres. Oke, gitu dulu. Instruksi selengkapnya ada di suarane.org dan klik episode ini. Sampai di Kepo Buku berikutnya, gua Rane Hafid atas nama Steven Sitongan di Ambon dan Hertoto Eko di Singapura pamit, sampai jumpa.